sambut dong. Naikin hype-nya. Kan biar lewat dulu. Kagak usah lewat. Oke, Udah ini dong. dia. Lo sambut. Pesawat sudah diterbangkan dan nampaknya tim Secret Jin sudah melakukan drop di arah 4 titik yang berbeda. Ada Keizo juga yang berada di Camp Charlie dan juga ada tim Secret Jin yang lainnya ada di Same dan juga tuh oke berdekatan dengan satu player dari Bigetron di sana. Betul, tapi kayaknya ini udah pertemuan yang kesekian kali atau kedua kalinya mungkin antara Secret Jin dan juga satu player dari Red Alliance. Kali ini BTR benar-benar turun kembali ke arah Ruins. Mereka nggak pengen ngambil resiko. Kali ini bukan masalah gengsi, tapi adalah kesempatan dan juga poin yang harus mereka kumpulkan untuk di gengsinya fight di bootcamp. Betul, karena memang tujuan utamanya bukanlah memenangkan bootcamp, bukanlah memenangkan gengsi bootcamp, namun gengsi tertingginya itu kalau bisa jadi juara dunia. Nah, itu dia. Karena BTR ini step up banget dari posisi paling bawah. Ya. Mereka menuju ke papan tengah. Bahkan mereka sempat nyenggol top 3 untuk overall leaderboardnya, overall poinnya. Kali ini mereka harus tersingkir sedikit, tapi masih ada chance yang cukup besar untuk mereka kembali merebut tahta mereka sebagai turnamen dunia sebelumnya. Betul, dan bisa dikatakan itu benar-benar from zero menuju hero. OTW, lagi OTW nih. Wah, proses ya? Proses. Ongoing. Kali ini kalau kita lihat kayaknya nggak ada fight untuk early game. Bahkan dari Secret Jin dan juga BTR mereka nggak fight untuk early gamenya. Mereka kembali ke posisi mereka masing-masing. Alpha 7 juga memaksimalkan looting mereka di bootcamp. Bahkan mereka sudah keluar jalur dari bootcamp. Ya. Looting mereka cepat banget loh. Karena hanya mereka doang yang turun di bootcamp. Itu membuat mereka semakin cepat dan semakin nyaman ketika melakukan looting di early game mereka. Dan seperti biasa, siapapun yang menguasai bootcamp pasti lootingnya cepat langsung menuju ke bukit dari bootcampnya. Itu kalau di Indonesia Timur juga sering kayak gitu. Dan kali ini dari Alpha 7 juga melakukan hal yang sama. Mereka langsung menguasai bukitnya karena bukit tersebut itu POV-nya tuh luas banget. Wow, sangat luas ya. Sangat luas. Sangat luas sekali. Mereka nggak pengen dikepung sama tim-tim lain yang ngambil high ground sekitar bootcamp. Makanya mereka rotasi duluan, naik ke bukit bawahnya bootcamp supaya mereka bisa punya kontrol area, bisa ngintipin ke arah BTR kalau mereka keluar dari Ruins, atau bisa memotong rotasi dari RRQ yang turun di arah Painan. Betul, dan kalau kita lihat nampaknya dari tim-tim yang bermain di Sanhok kali ini tidak terlalu menyulitkan dari circle-nya. Hanya saja tim-tim yang turun di area kanan itu harus segera masuk ke dalam circle, namun banyak tim yang sudah masuk ke dalam circle-nya. Yes, dan BTR pun sudah mulai melakukan pergerakan sedikit, mengontrol kembali daerah Ruins, tidak membiarkan tim-tim lain masuk ke daerah pertahanan mereka. Zuxi sudah mulai naik ke bagian high ground. 2 orang udah naik ke high ground, 2 orang lainnya masih menahan di arah Ruins karena mereka masih membutuhkan beberapa peluru mungkin atau beberapa attachment untuk weapon mereka. Iya, dan kalau kita lihat nampaknya di area Ruins tersebut tadi deketan sama tim Navi. Namun tim Navi sudah menghindari area tersebut untuk tidak terjadi pertempuran di awal-awal game. Yap, ini harusnya enak sih buat BTR, buat Aerolwolf. 2 tim Indonesia ini enak banget untuk di lingkaran yang pertama karena mereka nggak perlu bergerak jauh dari tempat mereka saat ini. Bahkan mereka hanya memaksimalkan defense area mereka supaya bisa ngezoning out tim-tim lain yang berusaha masuk ke arah compound mereka. Itu enak banget karena dari segi circle mereka udah sangat diuntungkan. Dan ini dia Zuxi yang kita lihat statistiknya 5.766 damage, 24 kill, 187 meter jarak kill yang berhasil diamankan atau di pick off oleh seorang Zuxi. Ya, jumlah kill yang cukup banyak yang bisa membantu timnya untuk setidaknya kali ini berada di papan atas sebagai penantang untuk gelar juara. Ya, walaupun sekarang agak turun menuju ke papan tengah, tapi masih terbuka banget karena gap poinnya nggak terlalu jauh. Ya, itu yang menjadi PMGC Grand Final kali ini sangat-sangat menarik karena gap point tidak sangat jauh, bahkan ya yang ada di lembar kedua itu bisa langsung jauh banget menuju ke papan atas. Betul. Dan yang di papan tengah, papan bawah tuh masih bisa balap-balapan banget. Walaupun Aerowolf sekarang ada di posisi, ya bisa dibilang papan bawah gitu. Tapi posisinya Aerowolf saat ini untuk ngejar ketertinggalan poin mereka, gap poinnya nggak terlalu jauh. Ini yang ngebuat semakin seru PMGC untuk di hari-hari terakhir. Nah, kayak PMWL. Iya benar. Itu juga kenapa keseruan tersebut terjadi karena tim-tim yang ada di area atas itu bisa dikatakan tiba-tiba tusun. Tiba-tiba main bagus, tiba-tiba tusun. Kayak 4AM gitu. Ketika kita udah agung-agungkan kayak kita ngebahas 4AM nih poinnya jauh banget, tapi tiba-tiba 2 match mereka tusun. Ya, nggak perform. Itu ngebuat poin mereka bisa dikejar dengan tim-tim yang barusan aja mulai merangkak naik mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi kita sudah bakal melihat fight
di mana DA bakal bertemu dengan tim E1. Ya, tim DA ini adalah tim yang cukup konsisten juga. Mereka masih ada di papan atas klasemennya. Dan kita lihat nampaknya Selim dan juga Silas sudah langsung melakukan push saja dengan bagi ke arah Dante depan. selesai. Mencari satu demi satu pemain-pemain dari Alpha. Dan kita saksikan kali ini E1. Sinister bisa mendapat satu orang lagi sangat-sangat low. Selim. Betul, kayaknya Ewan ini bener-bener dendam banget ketika Dante di pick dan dipulangkan karena lobby. Mereka hanya menyisakan 3 player aja. Untung dari DA mereka ada di bagian dalam dari kompon. Jadi ketika terkenok nggak ada waktu lagi untuk nge-revive karena tercover dengan tembok dan juga mungkin broken wall yang ada di kompon mereka. Dan ya, kita lihat kali ini Soulless tidak tinggal diam ada broken wall. karena dia sudah tahu di mana posisi dari lawannya. Ini akan banyak sekali informasi masuk ke arah tim D sampai ke konsisten gak sih? Ya, paling konsisten karena mereka nih nggak kegeser jauh-jauh banget. Posisinya tuh kayak 1-2-1 dari 16 aja udah naik ke posisi 3-8, tapi posisi mereka saat ini nggak terlalu jauh untuk ngejar ketertinggalan. For AM pesatnya itu sampai 5. kita masih bisa melanjutkan permainan ini. Itu Kita masih terus melihat betul, dan 4AM sudah mulai memantau. Kali ini third party bakal diganggu, tapi ternyata dari DA juga tahu kalau setup 4AM seperti apa di bagian perbukitan ini. So harus mundur ke arah belakang kembali, dan ada beberapa tapping fire dari Silas untuk mengusir 4AM supaya nggak ngelok arah mereka. Tapi lihat Hasaki udah mulai ngeflank ke arah sebelah kanan. Quick piston headshot tadi memberikan 50% HP yang begitu dalam ke arah Sung. dan ini posisi dari 4AM sementara waktu akan coba terus di-press oleh seorang Silas dan juga pemain-pemain dari DA yang lainnya. DA belum selesai dengan E1, mereka punya lawan yang lainnya yaitu 4AM, dan kita lihat kali ini Jax juga masih terus melakukan proning di belakang batu. Ya, ini bakal turun kembali tempo fight-nya. Kita udah ngeliat tempo yang begitu cepat ketika tim-tim ini papasan waktu mereka lagi rotasi. Tapi ternyata kompon yang sudah dikuasain, terus high ground yang sudah dikuasain, itu ngebuat semuanya punya posisi defense yang sama. Ya, kekuatan defense yang sama. Ini ngebuat ya fight-nya jadi Lama ya. intens, ngendor. Ya. Kenceng, ngendor gitu. Namun kali ini nampaknya Soulless sudah sangat low di sana, terkena damage yang sangat-sangat banyak sekali dari lawannya, dan kita melihat nampaknya dari 4AM segera melakukan pergerakan kali ini. Ya, betul banget. Kali ini dari Hasaki sudah melihat ke arah Soulless dan sudah mulai ditembak, namun tidak berhasil meng-knock out satu player dari DA yang terpantau di arah perbukitan seberang. 4AM masih cukup nyaman dengan posisi mereka. Harusnya ya udah di sini aja terus sampai circle-nya keluar dari tempat mereka. Ini mereka tidak akan bergerak sampai circle-nya memaksa mereka untuk keluar, karena itu ini bergerak sini itu. Oh iya, betul sekali. Tapi kan tidak bergerak dari kompon. Oh, gitu. Masih di area situ-situ aja. Betul. Gua kira tuh maksud lu nggak bergerak dari tempat mereka berpijak gitu. Tadi ada yang bergerak soalnya. Betul. Tapi ya? benar juga sih. Betul ya? Iya benar. Nah, sekali. Oke, RRQ yang udah mulai ngontrol di daerah sungai. Untung BTR nggak buru-buru untuk ke arah titik ini, karena titik ini biasa jadi tempat rotasi. Aerolwolf juga sering lewat sini. Kalau circle-nya nggak banting ke arah kanan, BTR juga suka ambil posisi itu juga. Itu tempat yang krusial banget. Bahkan di Indonesia tempat itu diperebutkan loh. Yang dari bootcamp bakal ambil posisi itu, yang dari Painan bakal ambil posisi itu, dan yang dari Ruin juga ada kemungkinan buat ngambil posisi yang ditempatin sama RRQ saat ini. Dan ini tempat tersebut itu adalah tempat yang menjadi alasan banyak tim ingin turun di bootcamp, karena nggak jauh dari bootcamp. Siapa yang menguasai tempat tersebut, pindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya, itu tinggal lari, nggak harus berenang. Painan, bootcamp, sama Ruins tuh yang suka ngambil tempat yang saat ini dihinggapi oleh tim RRQ. Baru ada satu orang aja yang dipulangkan ke arah lobby. Ini dia posisi overall rankingnya, di mana Airwolf ternyata masih terjebak di posisi ke-14. Ya, dan nampaknya di dekat seorang Raum ada sebuah airdrop, ada Auge dan juga kali 8 dan juga satu set Robocop. Betul, zonanya juga agak mendonat ya, walaupun sedikit condong ke arah timur. Tapi ini nggak ngebuat repot semua tim, hanya ada satu tim
dua tim yang belum masuk ke dalam circle, Aerolwolf sama yang ada di bawah Secret Jin. Ya, tim TSJ yang berada Betul. di area selatan dari Sunhawk ini. Betul, itu di play zone tapi nggak masuk ke dalam circle-nya. Masih bisa terkikis oleh blue zone-nya, dan seperti biasa Aerowolf bakal memainkan tempo yang lama karena gameplay mereka di Sunhawk ini bakal bermain strategi healing. Dr. Badru. Betul, dan kalau kita lihat nampaknya ini lebih banyak circle-nya itu berada di area Pulau B. Kemungkinan besar nanti akan berakhir di Pulau B. Yakin? Kalau biasanya kalau gedenya di Pulau B sih ke situ biasanya. Wow, terpesona, aku terpesona. Gila, analisanya Sunscreen sih GG juga kayaknya ya. Oke, Foreign sedang bergerak juga sudah mulai terpotong oleh Zeus. Ada Ziol yang secara komit memberikan spray, namun tidak ada satupun korban yang didapatkan oleh Ziol. Dan ya, kita saksikan kali ini nampaknya dari 4M. Ada sebuah net yang meledak di sana. Lemparan dari tim Zeus. Namun masih belum memberikan damage ke arah Svan. Masih terus menahan di sana. Abeli juga melakukan proning. Sudah tahu di mana area lawannya, namun belum tahu pasti di mana posisinya. Betul sekali, Abeli masih belum berani untuk bangkit dari proningnya karena takutnya tiba-tiba 4M-nya turun terus ngelok formasinya atau setup dari Zeusnya sendiri. Dan kita lihat kali ini tim Secret Jin yang tadi belum masuk ke dalam circle-nya, kali ini mereka sudah ada di dalam circle. Mereka cukup aman sementara waktu di dalam compound tersebut. ASL juga berseberangan dengan PW88 yang mana fight-nya belum terjadi, belum ada open fire di sana. Enak tuh dari Secret Jin, ngambil sisaan-sisaan yang ditinggalkan oleh RRQ. Painan itu kan tajir banget, apalagi kalau di turnamen kan dikali 2. Itu pasti mungkin ya ada sisaan-sisaan peluru yang mereka butuhkan, terus kayak ada sisaan attachment yang mereka butuhkan, grip extended atau quick draw yang tadinya mereka belum dapat. Ketika mereka masuk di painan mereka bisa dapat. Gak mungkin semuanya dihabisin bersih gitu kan. Gak kayak kalau kita main di klasik. Kalau klasik kan bisa aja bersih tuh, bener-bener. Gue enggak sih, gue pokoknya kalau udah punya senjata yang enak buat fight aja gitu. Begitu ya. Kan makanya gue sering mati pertama kalau main iya, klasik, betul. karena jiwa bara-bara gue tuh nggak bisa ditahan. Iya betul. Makanya biasanya kalau gue udah dapat senjata bagus, gue gandeng tuh Eldoki. Oh ya, tidak menggandeng saya ya. Enggak. Oh kenapa tuh? Kita jarang main. Oh iya betul. Walaupun kemarin habis main, dan biasa kalau main kenapa saya yang kenok? Lu so sibuk sih kalau diajak main. Kuy main nggak? Bentar bang, ada job cash. Wih, sombong amat. Dari mana? Tidak ada dong omongan seperti itu dong. Namun kita fokus dulu ke arah Aero yang mana mereka harus berenang untuk sementara waktu, karena kalau mereka nggak renang, mereka ngelewatin area dari RRQ itu sangat berbahaya. Mereka sebenarnya bisa aja dari satu pulau ke pulau yang lainnya, paling dekat itu di area RRQ, tapi sudah ditempatin oleh mereka gitu. Iya, tapi kan tadi circle-nya menuju ke arah sebelah kanan ya, dan ternyata Better bakal bertemu dengan Secret Jin di arah Painan kali ini. Sudah mulai melakukan setup di dua tempat yang berbeda, terpisahkan oleh sebuah sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Ya, namun itu sungai bisa Namun, menghambat. boy. Bukan tamun. Iya, namun sungai itu bisa menghambat juga pergerakan dari pemain-pemain yang sedang berenang. Biasanya kayak gitu. Dan kita saksikan kali ini nampaknya Liquid kembali akan memantau keberadaan dari tim TSJ. Ini fight yang sering terjadi di Painan, saling berseberangan. Betul. By the way, ini tasnya Liquid itu bisa didapetin di mana sih? Tasnya Liquid tadi bukan yang ini Cosmos. Iya. Wah, Tasnya Liquid tadi lucu kayak ada mata-matanya gitu loh. saya tidak fokus ke sana lagi dah. Waduh. Nanti kita lihat. Gue tuh juga memperhatikan kostum yang mereka pakai dan betul. juga skin-skin yang mereka punya. Iya. Kali aja ada yang lucu yang gue pengen gitu kan, kayak Dacia Gold waktu itu udah punya gue. Akhirnya udah punya. Akhirnya. Setelah melewatkan yang ini beberapa kali event. Nah ini tasnya ini. Ini dari Crate ada. Yang mana? Yang baru atau lama? Ini udah lama, udah agak lama. Udah agak lama ya? Oh berarti harus nunggu event, nge-recall beberapa skin yang udah terjadi di season-season sebelumnya. Oke, Glaciarnya sih saya masih ngincer tapi belum dapet ya. Akhir Glacier gue gak kepengen sih. Oh nggak kepengen. Gak kepengen karena persentase dapetnya dikit banget. Tapi AKM yang paling baru sih bagus. Sebentar ini kita mau Oh iya betul. Tapi iya AKM yang paling baru bagus. Gue udah gak tertarik sama skin-skin lah. Oke. Kecuali usingnya gratis baru. Waduh, kenapa jadi ke situ ya? Kalau Saya juga top up mau. UC gampang di mana? Langsung saja menuju ke in game ya. Nah. Karena di in game bisa langsung top up UC aman dan paling terpercaya. Betul, udah pasti aman ada di sana. Dan ngomong-ngomong aman, tim Secret Jin masih aman-aman saja untuk sementara waktu. Lepas dari jangkauan Bigetron, mereka akan lanjut kembali perjalanan mereka di Sunhawk untuk sementara waktu masuk ke dalam circle-nya. Betul, ini masih circle yang ketiga. Gua entah kenapa gitu ya, gue merasa tuh untuk Sunhawk kali ini pasif banget. Iya. Ini map kecil 4x4, circle-nya juga berbeda dengan circle-circle Sunhawk yang ada di klasik, tapi pasif banget. Dan baru dibilang pasif, playernya pada nggak terima sepertinya. Langsung ada open fire menuju ke arah Nova. King menerima damage yang lumayan dalam, 50% HP barnya menghilang. Sangat luas
termasuk kepada tim Nova, ada Paraboy dan yang lainnya sudah terspot oleh tim Zeus. Betul sekali. Para boy masih memantau di bagian bukit belakang karena tadi ada bunyi tembakan yang ngebuat King kehilangan HP cukup banyak. Tapi hati-hati, di bagian bukit seberang ada Alpha 7. Ya, ini bisa juga menjadi terparty. Alpha 7 mendengar tembakan yang diluncurkan oleh tim Zeus. Ini bisa saja mereka mendatangi area tersebut untuk melakukan terparty, namun akan coba dicari, namun tidak terlihat. Enggak, itu cuma mantau doang. Ya, Ngecek doang. Ada cek. bung puyuh nggak? Ternyata nggak ada. Tidak Akhirnya ada. dilepas lagi dan ngontrol area yang lainnya. Ziol masih bersantai ria aja. Ini kayaknya temponya bakal turun banget ya. Belum ada fight lanjutan loh. Dari tadi kayak cuma pick off, nyicil HP, habis itu udah. Yang penting dapat informasi. Bahkan yang hilang adalah baru satu pemain dari Alpha 7, dari Ewan maksud saya. Ewan. Iya betul, Ewan di awal-awal tadi yang kita lihat. Ewan atau Yes, Ewan. Ewan ya. Ewan atau Ales. Bukan ya? Waktu itu saya salah ya waktu itu ya, betul. Kalau di Indonesiain Atu. Atu. Apa? A1. Ah, betul sekali. Betul sekali. Agak connect ternyata ya. Iya. Langsung ini udah mulai impresif. Langsung spontan. Uy. Ngedagel kita ya. Iya. Inilah yang terjadi ketika tidak ada fight ya. Kita udah bahas dari A sampai Z, balik lagi ke A, lompat ke H, balik ke Z, lalu ke T, balik ke A, tapi belum ada fight yang terjadi. Belum ada open fire, bahkan sekalinya ada open fire itu hanya melakukan hit saja, tidak mengkonfirm killnya. Dan Betul. lihat-lihat di sini, spray ke arah depan Ziol terpantau oleh seorang Jimmy, namun lagi-lagi belum kena. Bagus ya. Kali ini kalau kita perhatikan juga pergerakannya udah mulai bisa ngelok satu persatu pergerakan dari tim Zeus, namun sama-sama belum dapetin knock. Zeus juga tadi sempat ngasih damage yang cukup besar ke arah King, tapi nggak sampai knock. Ini berbalik. Ya, Nova yang ngasih tekanan ke arah Zeus, tapi nggak knock juga. Betul sekali, dan kalau kita lihat nampaknya Konina Power juga terspot oleh tim Zeus di sebelah sana, belum terlihat juga, dan ada tapping-tapping yang dilakukan oleh Black White ke arah depan. Betul, Black White. Kenapa lo ngomongnya jadi dikit-dikit gini dah gue? Ada pressure nampaknya, dan kali ini Black White melakukan pressure ke arah tim Secret tadi. Ya, betul banget. Langsung ada tembakan. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang belum ada knock yang diamankan. Dan Secret yang saat ini terpress oleh Konina Power, mereka masih tertahan di arah Blue Zone. Blue Zone juga sudah mulai... Belum ternyata. Gue kira udah mulai bergerak, tapi ternyata belum bergerak. Apa ini hanya sebatas sugesti mata gue aja. Ya, masih ada 45 detik waktu untuk pemain-pemain ini masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul. Dari seorang Aishel. Hati-hati, dia sudah terpantau oleh Black White, dan kali ini Black White spray to the smoke, namun belum mendapatkan siapapun di sana. Belum ada yang didapatkan oleh Black White sama sekali. Secret pun juga sudah mulai terspot. Kali ini Rex juga sudah keluar dari compoundnya, keluar dari rumahnya. Linvik yang terlihat oleh Black White, namun belum ada damage tambahan yang diberikan. Ya, tapi ini Konina Power benar-benar sudah ngepres posisi dari tim Secret. Mereka nggak bisa untuk melakukan rotasi. Mau nggak mau mereka harus melakukan smoke dulu, lalu lari ke arah atas. Nah, ini dia eye shotnya nekat buat nyebrang, dan smoke sudah mulai menghilang. Semua player Secret sudah mulai melipir ke arah sebelah kiri dari Konina Power. Lagi dan lagi tidak ada korban yang terjatuh ketika tim lain melihat tim lain yang rotasi. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya dari tim RRQ juga mereka harus segera masuk ke dalam circle-nya. Sudah ditunggu oleh Alpha 7 yang sedari tadi ada di area high ground. Ini dia kita saksikan nampaknya Asaki harus terkenok di sana. Betul, ini bakal ditembak langsung. Ernie-nya free shot, free-nya, dan ternyata terjatuh. Masih mendapatkan satu coveran pohon, dan Iron Wolf rotasi di belakang dari tim RRQ. Ernie melipir dan ada backup fire dari sisi yang lain. Trade terjadi, Ice dipulangkan ke arah lobby, Ernie dipulangkan ke arah lobby. Sudah semakin meningkat potensi fight yang terjadi untuk circle yang keempat. Ini dia saat awal game sangat-sangat pasif. Di late gamenya nanti pasti akan pecah di mana-mana. Satu tim tidak hanya fokus ke arah satu lawannya, namun Baik, juga juga harus kenok. fokus ke arah yang lainnya. Svan bisa mendapat satu orang, Trax juga harus terkenok di sana. Betul, ini banyak banget, udah mulai chaos banget untuk Sunhawk kita di 20 menit, hampir 20 menit. 4am Suk terjatuh, Alpha 7 juga masih melanjutkan fight-nya. Kali ini Secret Jin yang mereka pantau, Tukai terjatuh, Super Una terspot oleh tim-tim lain. Kali ini bakal ada close combat, lempar molotov menuju ke arah sniper tower, bakal dikontrol, terbakar oleh api dan menuju ke bagian bawah, namun sudah di lock oleh Luxi, mendapatkan satu orang dari Alpha 7. Poin pertama untuk Red
Aliens. Benar-benar permainan sangat-sangat cerdas sekali. Dia tahu ada orang di Sarah dan dia nggak langsung melakukan push, dia membakar dulu supaya panas. Yap, dan nade sudah mulai dilemparkan. Alpha 7 tertahan oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi dua titik yang berbeda, di mana dua orang stick di bagian belakang dari batu ini, tapi Bigetron tahu di depan sana ada orang karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada penciptanya. Secret Jin pun terjebak di dalam shake. Mereka belum bisa bergerak kembali, padahal Blue Zone sudah mulai menghimpit smoke semakin tebal. Wall smoke yang begitu tebal dibuat oleh Alpha 7 untuk membutakan view dari Red Aliens. Liquid pun berada di barisan paling depan. Nets meledak, masih berada di bagian depan dari batunya, terselamatkan dari damage granat yang dilemparkan oleh Alpha 7. Ya, smoke sudah mulai menghilang kali dan kita saksikan nampaknya ada Lau di sana. Akankah ketahuan? Liquid sudah ketahuan posisinya. Spray dilakukan oleh Lau, namun hati-hati dari belakang. Masih ada satu orang Lux di sana, naik ke atas dan tiba-tiba hilang begitu saja Alpha 7. Alpha 7 dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Bigetron, dua player mereka terkena knockdown, tapi harus segera diselamatkan karena mereka butuh bergerak juga. Mereka belum berada di bagian dari circle kali ini dan sudah mulai bergerak dan sudah mulai terlihat kembali circle yang kelima. Harus tenang, sudah berhasil revive, harus dibuat wall smoke. Mereka hanya butuh bergerak 100 meter untuk masuk ke dalam zona, nggak nyampe malah. Ya. Oleh AM di sana. Kita lihat ada bakaran juga masuk ke arah Rex terbakar. Namun kali ini akan coba membuka bakaran juga ke arah depan menuju ke lawannya. Suk harus tertakedown dan kali ini Shinhei juga harus tertakedown oleh seorang Matoy. 4AM tereliminasi. Ini memberikan kesempatan Bigetron untuk mengejar poin dari 4AM. Kembali posisi tim yang ada di puncak mulai lengser karena mereka tidak mendapatkan placement yang bagus untuk di match Sunhawk. Bigetron mendapatkan kesempatan untuk bergerak kali ini, sementara Konina Power bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Mereka bakal, tapi Bigetron juga sudah mulai memantau pergerakan dari Konina Power. D2E, pemain dari RRQ yang tersisa last man standingnya masih bertahan ternyata. Zuxi bergerak pelanan pasti untuk memastikan pergerakan dari Konina Power. Sayang sekali tadi kalau kita saksikan kali ini Futbolis juga sudah terkikis dan kita lihat nampaknya Godless bisa mendapatkan satu orang eye shot. Yes, dan Zeus pun bakal bergerak juga. Mereka belum masuk ke dalam circle, baru satu tim aja yang masuk ke dalam circle. Terlihat dengan sangat jelas 4 orang di bagian pertigaan. Yuhai termakan oleh Blue Zone dan Silas Rinpi ke arah sebelah kanan. Nembak yang mana, nggak tahu nembak yang mana karena orang-orangnya juga belum bergerak ke bagian dalam. A1 pun tersingkirkan untuk Sunhawk kali ini. Slim terpick off, dua tim yang berada di bagian papan atas kali ini dipulangkan ke arah lobby tanpa mendapatkan poin yang terlalu banyak. Ini menjadi momentum untuk Bigetron dan kita saksikan kali ini nampaknya IC bisa mendapat satu orang. Futbolis juga tertakedown nampaknya. Sayang sekali Liquid di sisi lain dan kita saksikan kali ini Ryzen juga tumbang. Harus tertakedown, tersisa satu orang saja. Zuxi akankah bisa menjadi penyelamat? Akankah bisa menjadi hero di sana? Bisa. Zuxi bakal menyelamatkan Liquid terlebih dahulu. Belum ada wall smoke yang mereka buat. Lemparan Nets ke bagian atas, berhasil mundur ke belakang. Masih cukup tenang kali ini. Bigetron sedang melakukan arisan untuk melakukan revive. Saling melakukan revive supaya lebih cepat prosesnya. Secret pun dipulangkan ke arah lobby. Bigetron bertahan dengan keempat pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 5 kill. Tapi Zeus kembali menggila. 9 kill dikumpulkan oleh Zeus. Wow, dan kita saksikan kali ini harus juga melakukan healing. Dapat satu orang Frozen tertakedown. Akankah mendapat yang kedua? Zuxi akan coba maju dengan gagah berani ke arah depan dengan AKM-nya. Akan coba melakukan sayang sekali dari sisi lainnya. Namun Blue Zone juga sudah menghimpit pemain-pemain dari Bigetron. Dan kita saksikan kali ini Sion dari sisi lain. Ya, sangat disayangkan Zeus punya angle view ke arah Red Aliens dan BTR harus puas di posisi ke-7. Airwolf juga harus puas tadi di posisi ke-8. Dua tim Indonesia sudah dipulangkan, 6 tim tersisa kali ini. Nova kembali menunjukkan kekuatan mereka untuk di Sunhawk dan Zeus bahkan lebih menggila. Mereka mendapatkan 10 poin kill. 2 player knock tapi masih bisa diselamatkan. Matic itu benar-benar udah gak ada warnanya HP-nya. Namun masih selamat di sana dan kali ini kita saksikan Bye-bye, Old Boy harus tertakedown dan akan pulang karena Blue Zone juga sangat-sangat sakit sekali. IC mendapatkan 1 kill lagi. Betul, Zeus masih bertahan di bagian belakang. Black White pun masih bertahan seorang diri aja. 5 tim tersisa, 11 player yang masih hidup kali ini. Jimmy sedikit mengintip dari bagian dalam. Kontrol yang begitu bagus untuk memantek ke arah bootcamp karena masih ada 1 player Navi yang terjebak di area bootcamp. Hati-hati dari tim Nova, mereka juga tidak hanya fokus ke arah depan ada Navi, di belakang mereka juga ada tim lain. TSG nampaknya dari kita saksikan kali ini Parabo akan coba spray ke arah depan namun tidak memberikan hit sama sekali. Ya, dan Zeus pun 12 kill mereka bukukan kali ini. Bergerak pelanan pasti, 40 peluru. Udah ada extended berarti tapi udah gak ada healing lagi. Udah gak ada healing lagi karena IC pun tertangkap, terspot oleh Nova. Order menjatuhkan 1 player dari tim Nova. Black White juga mulai terspot. Paraboy menambah poin kill. 3 tim yang tersisa, 4-3-1. Secret Jin hanya
fokus untuk melakukan healing. Betul sekali. Di late game kali ini nampaknya tim Nova menggila para boy tadi. Sangat on point bomnya dan dia akan coba mencari lawan-lawannya yaitu tim Zeus. Yang mana satu orang juga sudah terkena oleh blue zone-nya. Tinggal dua orang lagi. Ada Zion dan juga ada Godless. Akan coba. Kali ini para boy Abeli harus ter-take down. Abeli low banget. Itu nggak punya angle shoot. Oh, dan commit shoot ke arah Jimmy nggak ngebuat Jimmy nggak bisa melakukan backup, tapi lempar molotovnya sedikit panik membuat dia harus keluar dari rumahnya. Cosmos masih fokus dalam melakukan healing. Last man standing 1 lawan 3. Abeli belum melakukan healing. Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari tim Zeus. Seorang diri aja Jimmy di bagian luar dari kompon untuk menahan dan mendapatkan clutch ke arah Zeus. Kalau bisa diamankan, clutch moment yang begitu bagus untuk Sunhawk kali ini. Namun Abeli dia udah nggak bisa healing lagi dan ini bisa menjadi titik lemah untuk tim Zeus. top Tapi tuh. masih bisa healing dan kita saksikan kali ini 1 lawan nampaknya 3. dari Zeus akan coba mencari, akan coba gerbek sahur ke arah Jimmy. Sudah terlihat 3 orang di sana. Spray ke arah depan, mendapat 1 orang dan ya tidak bisa untuk yang kedua dan winner chicken dinner didapatkan oleh tim Zeus. Wow, berapa banyak kill yang mereka dapatkan? 10, 16 kill. 16 kill untuk Oh, nggak mau lagi. Zeus di Sunhawk. Ya, permainan yang sangat-sangat prima dari Zeus. Mereka perlahan dari atas turun ke bawah. Kuncinya adalah saat mereka bisa meng-knockdown seorang para boy. Ini kayak